Mengaku sakit apa Roy Suryo nanti saat dia ditentukan bersalah atas tuduhan ijazah palsu Jokowi dan dijebloskan ke penjara? Akankah naik kursi roda dan lemas terkulai seperti dulu? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang ada adalah tanda tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Terakhir, polemik ijazah palsu Jokowi memasuki babak baru dengan Roy Suryo mengalami blunder memprotes adanya klaim kesalahan yang terjadi oleh seseorang yang ini dianggap meneliti, topi merah, mengirimkan sebuah gambar mengatakan bahwa ijazah palsu Jokowi di sini diketahui dari penulisan. Di belakangnya itu kan ada pola Gajah Mada, ada satu atau beberapa tulisan yang keliru di beberapa tempat. Tulisannya bukan Gajah Mada, melainkan God Hates Adam. Apakah ini akan menjadi blunder? Karena buktikan Roy Suryo tidak mengetahui satu cara untuk mencegah pemalsuan dokumen saat diverifikasi dengan deliberate text variation atau security microtext variant, atau dikenal juga dengan trap text atau teks jebakan, error text security, atau intentional misspelling protection. Mari kita bahas. Dan menurut kalian akan sakit apa Roy Suryo nanti? Tulis di bawah sini. Polemik ijazah palsu Jokowi yang nggak selesai sampai hari ini, dimana kemarin baru ribut lagi, kayaknya itu mulainya di X ya, si guys Adam itu. Bukan di Rakyat Bersuara, tapi tidak ada yang sadar. Terus kemudian ada yang mengirimkan, dan saya curiga bisa jadi ini sebenarnya adalah kubu lawan yang mengirimkan, tapi dimakan umpannya oleh kubu Roy Suryo. Setelah ramai ini lagi, dan memang pada akhirnya Roy Suryo sempat meyakini bahwasanya itu error text itu justru menjadi sebuah dugaan kepalsuan di ijazah Pak Jokowi, tapi ternyata semua ijazah palsu justru ada teks seperti itu untuk menjaga sekuritas agar tidak mudah dipalsukan begitu. Lantas menurut Mas Denny sendiri, apakah ini memang sudah bahasanya, Roy Suryo ini udah nggak punya statement apa-apa lagi yang untuk dibahas, sudah kehabisan teman yang bahkan sampai hari ini Dr. Tifa bertahan karena kasihan, bisa jadi, atau seperti apa? Apapun itu, Roy Suryo akan masuk tahanan. Itu yang saya lihat. Dan ini akan terjadi. Sudah pasti akan terjadi. Kalau dibilang tidak ada hal yang lain, terakhir memang mereka ini kan berusaha untuk menghentikan kasus ini, tapi dengan syarat tanpa meminta maaf. Yang mana itu tidak mungkin, karena esensi dari permasalahan kasus ini bukanlah asli atau tidaknya, tapi menimbulkan kegaduhan dan penuduhan yang mengakibatkan nama baik yang terus kemudian dicemarkan di sini. Maka saya melihat ini masih dengan sebuah upaya untuk membuat kira yang ini tadi disenangkan, agar mereka ini percaya dengan sesuatu yang ya mungkin sejatinya terjadi, tidak akan pernah terjadi. Saya mengira bahwa ini semua akan ada satu hal yang dijadikan sebagai sebuah dalih jika ternyata nanti dia dinyatakan bersalah, yaitu saat yang akan dikatakan ijazah palsunya ini adalah yang diunggah oleh Dian Sandi atau siapa ya yang menaikkan. Saya lupa kok namanya, betul atau bukan ya. Jadi kan Roy Suryo ini meneliti ijazah yang diupload oleh kader PSI kan. Oh iya benar. Nah, jadi itu nanti yang dituduhkan. Jadi kalau ternyata itu bukanlah ijazah Jokowi, ya artinya yang diunggah itu palsu. Tapi apakah asli atau tidak? Tentu saja ya kita harus melihat dan menentukan saat nanti Pak Jokowi menunjukkan ke khalayak umum. Karena kalau ditunjukkan Pak Jokowi sepertinya sudah menunjukkan ke beberapa pihak kemarin. Selain memang minta kasus ini dihentikan tanpa mereka meminta maaf, ternyata pihak Roy Suryo juga udah beberapa kali menyurati Komisi 3 juga kan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi nggak dibalas. Iya, kasus ijazah Jokowi, tapi nggak dibalas. Nah lantas menurut Mas Denny sendiri, di saat kemarin mereka meminta untuk kasus ini sebenarnya dihentikan, apakah karena memang sudah tidak ada bukti baru lagi yang bisa untuk menuduh ijazah Pak Jokowi palsu lagi, atau mungkin Pak Roy Suryo ini justru sudah ketakutan makanya minta isu ini diberhentikan? Dugaan saya ini putus asa karena saat dia ini menaikkan kasus ini, dia mengira orang-orang yang menjadi oposisi dari Jokowi dan juga
otomatis ini adalah oposisi dari pemerintah, itu akan ikut serta di belakangnya. Tapi pada kenyataannya ternyata orang-orang itu tidak ada. Kalaupun ternyata ada orang yang mendukung, ini sifatnya hanya personal dan simpatisan saja. Jadi seperti seseorang yang ingin mengadakan konser, tapi ternyata penontonnya nggak banyak, dipaksain konser ini terjadi, yang terjadi adalah kerugian yang semakin besar dan penjara ini akan menanti. Oke, tapi kan Mas Roy Suryo ini sebenarnya juga sudah punya track record Narapidana. dan beberapa kasus hukum, 1 atau 2 mungkin. Cuman kalau kita lihat ya, kembali lagi di kasus sebelumnya Mas Roy Suryo ini sempat untuk, ya kita nggak tahu beliau sakit atau gimana gitu, yang memang itu untuk menghindari putusan, kalau nggak salah sih, di persidangan putusan kalau saya nggak salah ya. Cuman di satu sisi, nah ini kan juga hampir mendekati putusan. Akankah nanti juga mungkin Saya pikir iya ya, akan ada dia ini sakit lagi. Karena salah satu cara untuk menghindari kehadiran atau agar apapun itu bisa diringankan adalah dengan mengaku sakit ini. Saya nggak katakan Roy Suryo ya. Ini orang-orang dengan cara seperti itu bisa. Sama seperti seseorang saat ditanya oleh hakim atau jaksa, terus kemudian dia mengaku lupa, maka ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dikejar lagi. Jadi ada beberapa hal yang akan meringankan dan saya kira ini akan terjadi. Tapi akhirnya nggak meringankan ya. Oh, tapi akhirnya nggak meringankan. Sepertinya upaya untuk itu ada. Tapi upaya untuk, ya anggaplah gini, kalau misalkan memang kubu Roy Suryo ini mau meminta maaf untuk RJ juga ya, maksudnya dan tidak dengan cara seperti itu, maksudnya dia datang ke ke Solo dan juga meminta maaf, akankah RJ tetap dilakukan gitu? Seandainya seperti itu. Nggak akan terjadi. RJ hanya untuk respon dan melihat serangannya sekarang semakin ngawur ini, saya sih melihatnya ini tidak akan terjadi dan paling tidak Roy Suryo ini akan masuk bui. Kalau Dr. Tifa kita akan lihat nanti. Walaupun saya tetap melihat masuk buinya ini kayak masuk bui seperti yang sebelumnya. Dari ditetapkan atau divonisnya berapa tahun itu nggak akan dijalani penuh. Dan ini sejatinya adalah sebuah shock terapi. Tetapi bui ini jelas menanti. Nah ini juga kasus jasa palsu sebenarnya seperti yang kita tahu ya, ini juga salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat lah ya. Dan memang mungkin sampai hari ini agak lama dipersidangkannya, mungkin karena juga dalam tanda kutip kita nggak tahu kasus ini tuh dibutuhkan untuk pengalian isu yang ada. Lantas menurut Mas Denny, kalaupun ini nanti segera dipenjara, berarti isu ini udah bakal selesai dong. Maksudnya apakah pemerintah memang udah gak butuh isu ini dan pada akhirnya diakhiri saja dengan vonis Mas Roy Suryo bersalah, atau justru akan ada episode yang memanjangkan ini lagi gitu? Saya kira apapun cerita sinetron itu kalau dipanjang-panjangin dan ya bahannya udah nggak ada, ini hanya akan menghasilkan satu cerita yang malah semakin dipertanyakan kebenarannya. Jadi sepertinya apapun yang terjadi, kasus ini akan selesai di tahun ini. Ini kan juga maksudnya dari kasus ijazah palsu Jokowi ya, masih banyak juga pertanyaan daripada netizen sebenarnya kayak, tapi ini di persidangan Pak Jokowi belum pernah hadir dan membawa ijazah aslinya. Kayaknya mungkin itu momen yang sebenarnya Mas. Seperti yang sudah saya katakan kemarin itu, bahwa ijazah asli ini akan dipresent atau ditunjukkan saat vonis itu akan dibacakan. Dan ini hanya akan ditunjukkan di depan pengadilan. Kalaupun diperiksa, ya diperiksa untuk orang yang akhirnya kehilangan kebebasannya itu tadi. Dan ini sesuatu yang akan pasti mengagetkan dan membuat beberapa orang tidak, ya nggak semua orang akan setuju, tetapi inilah di mana hukum itu akan ditegakkan. Kemarin saya lihat Pak Peter Gonta itu mengatakan bahwa kalau ini ternyata ijazahnya terbukti benar, berarti Pak Jokowi membiarkan selama ini kasus ini terjadi. Ini sesuatu pikiran yang saya kira Om Peter ini sesat. Karena kalaupun ternyata Pak Jokowi menunjukkan, tetap butuh sebuah pengesahan dari pengadilan untuk memastikan bahwa ini sah asli. Dan ini semua hanya akan terjadi jika proses peradilannya ini berjalan dengan lancar. Jadi menunjukkan ijazah itu tidak terus kemudian mengakhiri konflik ini tadi meskipun benar. Ini hanya akan jadi sebuah tuduhan yang lain lagi yang akan semakin liar. Dan terkadang memang jalan yang benar itu bukan jalan yang paling nyaman dan jalan paling singkat. Tetapi mungkin ini yang harus kita lakukan, kita tempuh agar semuanya terbukti dan sah adanya. Menurut kalian kira-kira Roy Suryo nanti akan sakit apa? Apakah mengulang lagi menggunakan kursi roda dengan kepalanya yang miring seperti itu? Ataukah akan ada di kursi tempat tidur rumah sakit dengan kateter yang terpasang? Atau mungkin tiba-tiba pengobatan ke luar negeri? Saya kira itu hanya kepada yang sekelasnya presiden ya. Kalau Roy Suryo kayaknya enggak. Terima kasih, sampai jumpa
dan salam.